Salam Suksma Angling Dharma. Selamat sore kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, sekaligus para kesatria Laskar Angling Dharma Bali, dimanapun kalian berada. Sore ini Guru Ratu ada di Pesanggerahan. Berdoa kepada kalian semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan, ya, bisa menjalankan segala aktivitasnya dengan baik, dengan lancar, sesuai karma kalian masing-masing. Dan tentunya kita harus banyak bersyukur atas apapun pemberian Tuhan, atas apapun usaha kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Kurangi jiwa mengatur. Sekali lagi, kurangi jiwa mengatur. Kalau kita mempunyai jiwa yang terlalu mengatur, hidup kita agak sulit untuk mendapatkan ketenangan. Begitu juga jangan terlalu mempunyai jiwa memiliki, karena kita sadar, harus tahu dan percaya bahwa apa yang ada di dunia ini kan tidak ada yang langgeng abadi. Semua hanya titipan, hanya sementara. Semua bersifat maya dan semu. Kita hanya dititipkan oleh Tuhan, yaitu angkian, ya fisik, ya keluarga, ya harta benda, pengetahuan, ya segala semua yang ada di dunia ini nggak titipan. Kita jaga semua titipan itu dengan baik, kita pergunakan juga dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, dan kita saling berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan kepada sesama ciptaan Tuhan sesuai karma, sesuai kemampuan kita, dengan dasar hati tulus masing-masing, dengan dasar hati tulus dan sesuai karma kita masing-masing. Jangan hanya kita terlalu memaksakan juga. Mentang-mentang kita punya kelebihan, orang tidak ada kata hati kita tuturin, nanti di situ kan kadang kita kecewa karena orang kita tuturin dia tidak ada minat mendengarkan, kita akhirnya kecewa, dia menyangkal, kadang-kadang kita dianggap ya orang mungkin berlebihan atau bisa dibilang sombong. Intinya kita sudah belajar spiritual seperti Guru itu ajarkan, kalau tidak ada kata hati jangan dipaksakan apapun itu, tapi kalau ada kata hati ikhlaskanlah kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, berbagilah kebahagiaan kepada sesama ciptaan Tuhan. Karena bagaimanapun intisari kita belajar spiritual maupun rajin bersembahyang, berdoa kan agar perbuatan kita baik kepada semua ciptaannya. Jangan sampai kita belajar spiritual, menyandang gelar spiritual sebagai guru spiritual apalagi, tapi kelakuan kita tidak mencerminkan seorang belajar spiritual. Intinya kita belajar apapun di dunia ini, yang penting membawa manfaat yang positif buat hidup kita maupun orang lain. Kemarin Guru Ratu menyampaikan suatu hal yang mungkin selama ini jarang Ratu sampaikan, karena itu bagaimanapun kembali kepada kalian semua yang mempunyai niat sejatinya. Banyak hal-hal mujizat di luar nalar kalau para sinar betul-betul taat dan tunduk atas apapun yang mungkin yang kalian lihat di dalam diri Ratu, baik secara fisik dulu maupun secara rohani yang ada dalam jiwa Ratu. Ya, artinya kalian memang betul-betul yakin bahwa Ratu ini adalah seorang utusan yang tugasnya adalah memberikan cahaya, baik itu cahaya pengetahuan, cahaya rohani pengetahuan, maupun cahaya yang bersifat keselamatan, maupun cahaya kebenaran yang lainnya. Banyak para sinar-sinar yang bisa juga Ratu sebutkan satu persatu, tapi kan lebih baik nanti mungkin pengakuan para sinar masing-masing kalau udah saling ketemu. Ada yang sakit, ya dia sakit, artinya sakitnya itu artinya parah, dalam artian parah artinya sudah menunjukkan rasa putus asa atas sakitnya itu karena karmanya. Mau ketemu Ratu baru duduk aja udah sembuh, belum Ratu sentuh. Juga banyak juga sinar mau ketemu Ratu sudah sekian tahun di medsos nggak bisa ketemu, tapi setelah itu rata-rata begitu. Nah, banyak kejadian ya para sinar yang sudah betul-betul ikhlas dan tulus ngiring Ratu, banyak kejadian membuat hal-hal mungkin membahayakan jiwanya, tiba-tiba ya selamat. Bawa motor barangkali tiba-tiba remnya mendadak berhenti, ya kemana-mana tiba-tiba ada menggerakkan, tapi menggerakkan yang positif, bukan menggerakkan kita tidak sadar. Ya, intinya kembali ke para sinar dulu. Kalau para sinar emang betul-betul yakin yang ngiring Ratu dengan tulus,
segala sesuatu bisa terjadi. Yang tidak mungkin buat kalian, buat kita sebagai manusia akan mungkin terjadi. Baik itu kesehatannya, ketenangannya, rezekinya, karirnya. Ya, pertama kan ketenangan dulu, keselamatan jiwa kita, ketenangan dulu. Kalau kita tenang dalam hal urusan apapun, pasti kita akan lebih fokus, konsentrasi, dan bisa kita ya melaksanakan kegiatan apapun dengan tentunya bisa menghasilkan yang lebih baik. Tapi kalau kita sudah tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak tenang, semuanya buyar. Istilahnya jangan kesaktian itu dulu yang dipikirkan, nggak usah dipikir. Kalau sudah ngiring ratu, apapun petunjuk ratu, jalankan dengan terus dengan baik, ikutin. Nanti dengan sendirinya proses-proses perjalanan itu membuat kalian akan lebih percaya dan yakin, karena akan banyak hal-hal yang di luar nalar yang tidak mungkin jadi mungkin yang akan kalian temui kalau kalian mengikuti segala petunjuk ratu. Tapi kalau kalian sudah tidak mau mengikuti petunjuk ratu, sulit. Apalagi kalau kena pendidik, sulit mendapatkan mujizat. Itu aja pesan dari Guru Ratu. Tetap semangat semuanya, kompak selalu. Oke, ikuti semua petunjuk Ratu. Dan juga pesan dari Guru Ratu, sekali lagi jangan pernah berputus asa atas apapun yang kita jalani. Itu semua bentuk ujian, bentuk karma kita, untuk ditingkatkan derajat kita, maupun ditingkatkan kesehatan, ketenangan, keselamatan, dan lain-lain. Terima itu dengan tulus, punya pengampunan, lalu dekat pada beliau, jauhi hal-hal buruk yang membuat kalian jiwa dharma jatuh, dekati gurunya, dekati teman-temannya. Hanya kita selalu bergaul dengan orang-orang positif dan baik. Rahayu Saraswami, hidup jaya merdeka, rahayu.